bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah bersudahan dalam hidup kami. Dan inilah ungkapan dari isi hati kami yang paling dalam. Bahwa kami ingin terus memuji dan menyembahmu sepanjang umur hidup kami. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berfirmanlah dan urapi setiap kami Tuhan. Kami siap, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Buat Grow Family, Grow Center Family yang ada di Grow Center maupun yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Di bulan Juni yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Timmy bahwa kita masih ada di dalam tema Cultivating Good Habits, ya, memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Dan kita sudah belajar dalam beberapa bulan ini mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari mulai membuat planning, ya, kemudian bagaimana kita melayani dan lain sebagainya. Nah, supaya kita bisa memelihara dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, cultivating good habits, maka kita harus kasih diskon. Diskon, ya. Nah, saudara, bicara diskon, banyak orang yang suka, ya. Kan? Suka banget. Dengar kata diskon, ya. Apalagi kalau mau belanja barang. Tapi diskon yang kami maksudkan di sini adalah sebuah akronim. Apa itu diskon? Yaitu disiplin dan konsisten, ya. Jadi kita belajar tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, good habits, ya, agar kita bisa berekspansi. Berekspansi seperti yang Tuhan kehendaki. So, mari kita akan baca firman Tuhan sebagai landasan khotbah kami hari ini. Ya, kita buka di 1 Korintus 9 ayat 25. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, baik yang ada di Grow Center Jakarta, yang ada di ruangan ini maupun di rumah, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin? Amin. Nah, untuk mencapai kesuksesan banyak yang mengajarkan bahwa kita mesti punya disiplin dan konsisten. Dunia mengajarkan itu. Tujuan seseorang, tapi tujuan kita sebagai orang percaya menerapkan disiplin dan konsisten bukan untuk kesuksesan saja di dunia. Tapi untuk kehidupan kekal. Amin. Saudara, kesuksesan itu ada kita lalui saat kita berjalan menuju kekekalan. Jadi kesuksesan itu ada di perjalanan hidup kita. Saat kita disiplin dan konsisten. Nah, kualitas disiplin dan konsisten kita inilah yang kelak Yesus pakai dalam menilai semua pekerjaan kita di bumi ini. Di dalam Matius 25 ayat 21 saudara bisa baca, dijelaskan apa yang Tuhan bisa katakan kepada kita saat kita menghadap kepada Tuhan. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dalam referensi yang saya baca, kata yang setia itu memakai kata Yunani yang pistos. Itu artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Karena apa? Karena konsisten. Jadi artinya terus menerus melakukan kebenaran. Tidak berhenti di pernah melakukan kebenaran. Atau sekali-kali kadang-kadang melakukan kebenaran. Tapi konsisten itu terus menerus melakukan kebenaran. Di 1 Korintus 4 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dituntut dari pelayan Tuhan adalah dapat dipercayai. Enggak berubah-ubah, konsisten. Itu yang diharapkan dari seorang pelayan Tuhan. Nah, kualitas dapat dipercayai atau konsisten ini juga yang menjadi prasyarat Tuhan untuk kita bisa dipercaya lebih. Amin. Dipercaya semua sumber dayanya Tuhan di bumi ini. Ini yang mengantar kita kesuksesan. Nah, Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, till end. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kekekalan. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus disiplin dan konsisten memberitakan Injil.
Yesus disiplin dan konsisten memuridkan. Yesus juga disiplin dan konsisten melayani. Hasilnya apa? Banyak mujizat, multiplikasi murid terjadi. Alkitab juga menceritakan bagaimana Rasul Paulus konsisten mengembangkan karakter bersyukur. Rasul Paulus konsisten mengembangkan karakter mengasihi, apapun yang dialami. Hasilnya apa? Tanda-tanda heran, mujizat menyertai hidup dan pelayanannya. Saudara, konsisten make miracle happen, but inconsistent create heartbroken. Ada banyak contoh orang tua yang tidak konsisten, pelayan Tuhan yang tidak konsisten, pemimpin yang tidak konsisten. Itu membuat orang lain menjadi kecewa, terluka. Karena apa? Karena ketidakkonsistenan itu membingungkan, gak bisa diandalkan. Tidak konsisten dalam hal apa? Mungkin dalam perkataannya, mungkin dalam keputusannya, mungkin juga dalam mengambil jalan keluar dari setiap masalah. Gak konsisten. Bahkan karena pasangan yang tidak konsisten dengan janji nikah. Saudara, lihat saja. Janji nikahnya tidak konsisten ditepati. Gak sedikit kan rumah tangga yang hancur karena itu. Nah, dalam Mazmur 15 ayat 5 dikatakan, orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, tidak akan goyah selama-lamanya. Ada perkenanan Tuhan di sana, ada pertolongan dan mujizat Tuhan di sana. Bagi yang disiplin dan konsisten melakukan kebenaran. Ingat ya saudara ya, Tuhan itu sudah menubuatkan kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan kita gak bisa jadi garam dan terang dunia kalau kita gak konsisten. Gak disiplin saudara. Bener gak? Betul. Bener ya. Orang yang gak disiplin dan konsisten, gak diskon, itu orangnya gak asik. Gak asik, betul. Gak asik banget. Ya. Dan sekali lagi, asik yang kami maksud di sini adalah sebuah akronim, di mana asiknya itu adalah A, itu adalah akuntabilitas yang tidak diragukan. Kemudian S-nya adalah semakin disukai orang. I-nya adalah influence makin kuat, dan K-nya kepercayaan bertambah. Jadi kalau kita punya diskon, punya disiplin dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka saudara akan memiliki akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas saudara tidak diragukan. Saudara tidak menyalahgunakan otoritas. Saudara bisa menggunakan otoritas itu dengan baik. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara. Saudara bekerja dengan jujur, saudara efisien, saudara efektif. Maka saudara akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Ketika saudara mau mengundurkan diri dari perusahaan, tapi saudara punya akuntabilitas yang baik karena saudara disiplin dan konsisten, maka bos saudara bisa bilang begini, aduh kenapa sih kamu keluar? Apa saya naikin gaji aja 10 kali lipat supaya kamu di sini. Tapi kalau nggak punya disiplin dan konsisten, Pak, saya mau mengundurkan diri. Kenapa nggak dari dulu aja ya? Jadi kalau saudara punya diskon, punya disiplin dan konsisten, saudara akan menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan, banyak pelayanan, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang membutuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Diskon membuat saudara semakin disukai orang. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, maka orang-orang yang saudara pimpin akan menjadi merasa senang. Mereka akan tenang karena mereka tahu saudara memimpin mereka kemana. Karena saudara punya disiplin dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau saudara juga memiliki diskon, disiplin dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik, saudara juga akan memiliki influence, memiliki pengaruh. Saudara punya akuntabilitas yang baik, disukai semua orang, maka saudara akan memberikan pengaruh. Dan pengaruh ini membuat orang itu mau mendekat kepada saudara dan mendengar saudara. Ko Hengki, apa sih yang membuat Ko Hengki kok bisa tenang di dalam menghadapi segala situasi? Ko Hengki bisa bilang, gini bro, gue ini bisa tenang karena gue punya Tuhan. Tuhan yang berikan gue kekuatan. Gimana caranya kok? Ya kan? Orang mau mendengar kabar baik dari Ko Hengki. Tapi kalau sebaliknya, orang yang panikan,
Orang yang gak konsisten, sebentar baik, sebentar gampang ngamuk, sebentar gampang maki-maki. Gue mau ngomong sama lo, enggak deh, gue jauh-jauh aja. Saudara, leadership is influence, nothing more, nothing less. Diskon membuat saudara memiliki kepercayaan dari Tuhan dan sesama. Dan itu akan membuat bertambah kepercayaan itu, saudara. Nah, kalau kepercayaan dari Tuhan dan dari sesama sudah bertambah, percayalah, semua yang Tuhan janjikan, saudara pasti akan mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saudara, dunia juga tahu agar bisa berekspansi, kita harus memiliki kedisiplinan dan konsistensi. Dunia tahu itu, saudara. Tapi yang dunia ajarkan itu fana. Yang dunia ajarkan itu tidak berdampak pada hidup kekal. Karena yang dunia ajarkan adalah berpusat kepada diri sendiri. Yang dunia ajarkan adalah berpusat kepada kelompoknya sendiri. Yang dunia ajarkan bukan berpusat kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan Penyelamat manusia. Itu persoalannya. Alkitab menyatakan ada jalan yang kelihatannya lurus tapi akhirnya jalan itu menuju maut. So hari ini kita akan belajar agar kita bisa berekspansi dan yang berdampak pada keselamatan manusia, pada kesejahteraan manusia, bahkan sampai kepada hidup kekal seperti yang Tuhan maksudkan. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini yang dunia perlu tahu. Ini yang dunia perlu tahu. Karena Roh Kudus adalah penolong yang memampukan kita untuk berekspansi. Gereja perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Yes, penuh Roh Kudus. Saudara, karena faktanya adalah ketika kita disiplin dan konsisten mengembangkan kebiasaan yang baik, pasti ada tantangan. Pasti ada godaan. Dan yang paling sering tantangan dan godaan itu adalah harta, tahta, dan sensualitas yang mengarah kepada sexual desire. Ada banyak tantangan. Ada orang-orang yang akan membenci kita karena kita mau disiplin dan konsisten. Ada banyak orang-orang yang gak suka. Kita bisa mengalami aniaya. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Yang bisa mengecewakan kita. Yang bisa menyakiti kita. Dan yang pasti, saudara, sudah banyak memakan korban. Pada awalnya mereka punya diskon, punya disiplin dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan baik. Awalnya hubungan suami istrinya begitu mesra. Tapi sekarang berantakan. Awalnya mereka disiplin dan konsisten berjemaat. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Kecewa sama orang Kristen. Kecewa sama pendetanya. So church, mari kita perhatikan. Gereja atau jemaat mula-mula dapat bertumbuh baik secara kerohanian maupun secara kuantitas bermultiplikasi. Karena melalui murid-murid dan para rasul mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. So jadi, kalau mau disiplin dan konsisten, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus sudah bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, men. Karena itu agar kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga kita bisa terus bisa punya diskon, ya, dan kita jadi asik sehingga kita bisa berekspansi, maka kita harus dalam kondisi penuh. Katakan sama-sama penuh. Penuh. Penuh sekali lagi adalah akronim dari pennya adalah penyerahan total kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, berserah bukan pasif. Berserah itu bukan nyerah. Berserah kepada Tuhan artinya sepakat, setuju sama Tuhan. Bukan pasif, melainkan aktif melakukan kehendak Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Keuntungan buat siapa? Pertama, keuntungan bagi kerajaan Allah. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Karena banyak orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, menguntungkan buat siapa? Menguntungkan buat orang lain. Karena punya disiplin dan konsisten, maka saudara menguntungkan keluarga saudara. Saudara menguntungkan perusahaan di mana saudara bekerja. Saudara menjadi orang yang menguntungkan bagi komunitas di mana saudara berada. Saudara menguntungkan bagi kota di mana kita berada. Dan menguntungkan bangsa kita di mana kita berada. Yang percaya katakan amin. Amin. Menguntungkan. Menguntungkan pada siapa lagi? Ya, menguntungkan bagi diri sendiri. Ketika kita punya kehidupan yang betul-betul hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka kita akan menikmati berkat keselamatan. Yaitu berkat roh, jiwa, dan tubuh. Dan mendapat mahkota di dalam kekekalan. Jadi kalau kita berserah total sama Tuhan, kita pasti mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan kamu akan menerimanya. Mintalah untuk dipenuhi Roh Kudus, pasti ada kuasa dunamos yang menyertai. Amin. Kamu pasti mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat kamu bisa diskon sampai akhir. Saudara percaya? Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Beli pepaya di Jalan Belitung. Orang percaya pasti untung. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan. yang baik. Yuk, penuh yang U-nya saudara. U-nya adalah utamakan kerukunan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini baik nih Tuhan yang ngomong loh. Baik di mata Tuhan ketika kita mau rukun. Dan kehidupan rukun itu tidak terjadi begitu saja. Untuk rukun itu harus diusahakan. Untuk rukun itu harus diupayakan saudara. Enggak begitu saja. Nah, hubungan yang rukun juga bukan berarti nggak ada masalah, semua tenang saja. Enggak saudara. Hubungan yang rukun juga bukan kau dan aku tiada perbedaan gitu. Enggak saudara. Masalah tetap ada. Perbedaan tetap ada. Tapi saudara bisa memilih untuk hidup rukun. Nah, bagaimana caranya untuk mengupayakan kerukunan itu? Nah, untuk mengupayakan kerukunan dibutuhkan pengenalan satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan toleransi yang tinggi. Dan dibutuhkan kemurahan untuk mengampuni. Saudara untuk mengenal seseorang, untuk mengenal keluarga saudara dengan baik, bahkan para parents ingat, anak-anak saudara itu adalah pribadi yang lain, bukan copy paste-nya saudara. Nah, untuk bisa mengenal mereka, bisa mengenal orang lain di dalam keluarga, kita perlu mendengar. Mendengar tuh bukan cuma mendengar suaranya, perkataannya. Mendengar dengan penuh perhatian. Perhatikan gestur tubuhnya. Perhatikan nada bicaranya, perhatikan raut wajahnya. Artinya apa? Untuk mengenal itu kita perlu meluangkan waktu bersama. Letakkan semua gadget, hentikan semua aktivitas, ngobrol gitu loh. Ngobrol eye to eye contact supaya bisa mengenal. Nah, ketika saudara mulai mengenal, mungkin saudara jadi mengenali, wah bener juga nih orang kenapa bisa seegois ini ya. Ternyata habis mengenal dia, aduh makin parah nih pastor. Saya mengenal dia, waduh ini kacau banget nih orang nih gimana nih gitu ya. Karena saudara jadi mengenal, tapi itu baik saudara. Nah, ketika saudara sudah mengenal, saudara bisa memberikan kelonggaran dan menerima perbedaan itu. Amen. Artinya saudara mau berdoa agar mereka mengikuti jalan-jalan Tuhan. Agar mereka mengalami Tuhan dan berubah. Jadi dalam istilah medis ya, toleransi ini artinya kemampuan tubuh untuk bertahan dari pengaruh yang merugikan. Misalnya panas atau dingin yang berlebihan atau obat-obatan tertentu atau makanan tertentu. Jadi toleransi atau ambang batas dalam bahasa Alkitab tuh paralel dengan kata panjang sabar. Saudara begitu menghadapi perbedaan, panjang sabar. Sabar dan tabah saudara. Sebab toleransi artinya saudara itu peduli agar kasih Tuhan, kebenaran Tuhan sampai kepada orang itu bukan berhenti di merubah
perilakunya atau keputusannya. Tapi saudara mengalirkan kebenaran Tuhan itu. Kita bisa bertoleransi dengan perbedaan di keluarga? Coba ngomong sebelahnya, bisa? Bisa dong, bisa dong ya. Nah caranya gimana sih? Aduh gergetan pastor, caranya gimana mau toleransi? Kayaknya udah ambang batas saya habis. Ingat kesabaran Tuhan dengan saudara. Ingat nazar yang saudara ucapkan pada Tuhan sudah dipenuhi belum? Saudara, Mazmur 103 ayat 10 katakan gini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan aja toleransi sama kita. Kita juga harus toleransi. Nah, untuk bisa mengupayakan kerukunan juga dibutuhkan kemurahan pengampunan, saudara. Saudara ingat dong, rumus pengampunan dari Tuhan berapa? 70 kali 7, artinya 0. 70 kesalahan dikali 7 kali tetap 0. Diampuni kata Tuhan. Ya, tapi seringkali ya justru mengampuni, kalau mengampuni sesama orang Kristen itu kenapa agak susah ya. Kalau dia belum orang percaya, maklum. Tapi ini hamba Tuhan nih. Pengerja nih gitu ya. Gembalaku nih gitu loh. Kenapa saudara? Padahal saudara, ketika saudara mengampuni, memberikan pengampunan pada orang Kristen, saudara itu berbuat baik pada diri saudara sendiri. Kenapa? Karena kita orang Kristen adalah satu tubuh Kristus. Amin. Ketika kita mau mengampuni sesama orang Kristen, artinya kita mengasihi tubuh Kristus. Amin. Amin. Lagi gini nih saudara, kalau saudara menderita, saudara dikecewakan, saudara sakit atas perbuatan orang jahat, itu justru saatnya saudara mengampuni. Kenapa? Supaya tidak ada 2 orang jahat dalam kasus itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara, ada upah yang saudara terima ketika saudara mengampuni. Yang pertama, kita akan memperoleh kemurahan Allah yang lebih lagi. Allah akan berkenan ketika kita melepaskan pengampunan. Dan yang kedua, kita menemukan bagaimana Allah bisa mereka-reka kejahatan, kejadian yang tidak menyenangkan itu menjadi kebaikan buat kita. Bukankah itu hal yang indah? Karena itu utamakan kerukunan. Amin. Jadi ketika kita hidup rukun, janji Tuhan seperti embun gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus pasti akan selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat saudara bisa diskon sampai akhir. Amin. Jadi buat suami istri, upin ipin beli lilin. Kalau sudah kawin jangan cari yang lain ya. Amin. Hidup rukun gitu ya. Nah buat yang masih pacaran, hidup rukun juga. Karena beli bakmi sama ikan teri. Kalau rukun, jadi aja suami istri. Yang terakhir dari penuh adalah haknya hindari kompromi dengan dosa dan keduniawian. Kalau kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, hindari. Jangan kompromi. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Daniel, dia hidup di Babel yang sangat duniawi sekali. Tapi inilah rahasianya Daniel. Dia memiliki excellent spirit. Karena dia bisa mengalami explosive expansion. Karena dia tidak mau kompromi dengan kenajisan. Dia disiplin dan konsisten berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari. Sejak dia muda sampai lanjut usia. Hati-hati saudara, kompromi terhadap dosa dan keduniawian itu menempatkan kita pada posisi sebagai musuh Allah. Ini sangat berbahaya men. Orang yang tidak konsisten, bicara lain tapi kelakuannya lain, itu namanya kelainan. Rajin ibadah tapi doyan juga memfitnah. Masih berkhotbah bahkan juga
khotbahnya rutin, tapi rutin juga berzina. Banyak di antara kita nggak suka kan disebut punya kelainan toh? Tapi jujur deh, ada berapa banyak yang di GC Hall maupun yang di rumah-rumah punya kelainan. Ayo kita bertobat. Amin. Amin. Karena makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. So jadi Esther akan menutup penuh ini. Kamu dengerin kamu saya jadi ingat. Sekarang lagi musim diskon. Siapa yang tahu lagi musim diskon? Masa nggak tahu? Saya tahu. Turun ke bawah tuh banyak banget diskon. Nah, setiap kali saya ngelihat diskon tuh ada tulisan diskon up to 70%. Terus saya berpikir, wow itu semua barangnya diskon 70%. Ternyata enggak saudara, up to. Jadi ada yang diskon penuh, ada yang diskonnya nggak penuh. Hari ini kita belajar tentang diskon penuh. Diskon penuh. Diskon penuh, katakan diskon Diskon penuh. penuh. Tapi penuhnya beda. Penyerahan total kepada Tuhan, utamakan kerukunan dan hindari kompromi. Amin. Amin. John Maxwell bilang gini, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Disiplin pada hal-hal yang kepada disiplin-disiplin kecil yang diulang-ulang dengan konsisten setiap hari. Walaupun itu pelan, walaupun itu lambat, tapi seiring berjalannya waktu akan mengarah pada pencapaian besar. Explosive expansion. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi mulailah saat teduh dengan disiplin dan konsisten. Mulailah berbuat baik di rumah, menolong sesama. Disiplin dan konsisten, mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi pastikan kamu dalam kondisi penuh Roh Kudus. So percayalah, result never betray effort and pray. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha dan doa. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati? Siapa yang diberkati lambaikan tangan saudara? Pohon jati bukan pohon kedondong. Kalau diberkati, minggu depan datang lagi dong. Berikan tepuk tangan buat. Sebelum tutup nih, saudara, biasanya nih Pastor Monty itu paling jarang kasih kesaksian kehidupannya. Tapi apa yang kami persiapkan ini, diskon penuh. Itu ada kesaksian yang sungguh memberkati bahkan hidup saya. Yang menjadi partner, yang selalu ada sama kamu selama ini. Dan saya ngelihat itu dan saya dorong dia untuk ayo dong kasih kesaksian dan itu biar menjadi berkat. Bahwa ketika kita diskon penuh, yang katanya ada kesuksesan di dalam perjalanan kita menuju kekekalan, itu ada loh, bener loh. Jadi boleh dong A. Yeah. Seperti yang saya sudah pernah cerita mungkin beberapa waktu yang lalu, latar belakang saya kan bukan Kristen ya. Tuhan menjamah hidup saya tahun 97. Istri saya memang udah Kristen, tapi waktu itu Kristen masih Kristen KTP, Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Tapi waktu tahun 96 dia lahir baru dan dia mengalami perubahan hidup. Dan benar firman Tuhan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Nah, waktu saya mulai belajar mengenal Tuhan, ya, ikut waktu itu belum ada cool namanya, tapi FA Family Altar di kita. Di situ saya belajar berdoa dan belajar melayani. Dan sampai tahun 2000, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi full time di kantor gereja. Dan disitulah proses pertama saya melayani. Dan saudara, ada seseorang yang bertanya sama saya, Kakak selama 22 tahun melayani dari tahun 2000 sampai 2022 ini. Kok gak pernah berhenti sih pelayanan? Gak pernah mundur Kak? Apa sih rahasianya? Saudara jujur, untuk belajar disiplin dan konsisten dengan kekuatan sendiri, itu gak bisa. Benar yang Esther bilang, kalau ketemu sama orang yang non-Kristen melakukan kesalahan, kita lebih mudah untuk mengampuni. Tapi saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, pendeta,
Banyak yang baik, banyak yang baik. Tapi gak sedikit juga yang ngeri men. Ya, kita yang di luar preman mau jadi pendeta, ini pendeta kelakuan kayak preman gitu. Beberapa kali mau mundur, beberapa kali kayaknya udah berhenti deh, percuma deh berbuat baik juga. Toh juga disalah mengerti, toh juga dijulitin, difitnah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, memiliki istri dan anak-anak yang memberikan support untuk tetap konsisten. Dan betul, apa yang kami bagikan untuk alami kepenuhan ini, memang ini proses. Dan lewat berjalannya waktu, Roh Kudus memberikan pertolongan. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk tetap bertahan sampai hari ini. Dan Tuhan mengantar sampai hari ini dengan pengalaman-pengalaman yang begitu indah, saudara. Minggu lalu Tuhan pertemukan dengan seorang yang latar belakangnya sama seperti saya. Kami ngobrol dan waktu di ruang kantor dia memutuskan mau memberikan dirinya dibaptis. Aku gak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Baik yang ada di JC Hall maupun yang ada di rumah-rumah. Mungkin ada seperti yang saya alami. Saudara udah berbuat baik, saudara udah melayani. Melayani keluarga, melayani teman. Tapi disalah mengerti, saudara ingin mundur. Hari ini, alami kepenuhan Roh Kudus. Alami dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ora basyandara labata kaira labayra labayra. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saudara boleh pejamkan mata saudara. Kami nggak tahu apa yang teman-teman alami, baik yang ada di GC Hall maupun yang ada di rumah-rumah. Tapi kalau hari ini saudara sempat ingin berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik, karena saudara berpikir percuma, semuanya sia-sia. No. Manusia bisa salah menilai kita, tapi Tuhan gak pernah salah menilai kita. Dan Roh Kudus ingatkan di sini, terus konsisten lakukan hal yang baik. Kamu hanya membutuhkan percaya kepadaku, kata Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan. Saudara yang membutuhkan kepenuhan Roh Kudus, membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap bisa disiplin dan konsisten melakukan hal-hal yang baik. Saudara buka kedua belah tangan saudara dan minta Roh Kudus untuk memenuhi. Oh rabasyadara labayara labayara labayara. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami, penuhi ya Tuhan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami
saudara di sini yang bisnis saudara gagal terus dan saudara pikir percuma. Percuma, kayaknya saya gagal terus. Tapi Tuhan taruh keras di hati saya, sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi, bertahan. Diskon penuh. Lakukan kebenaran, sedikit lagi kata Tuhan. Don't give up. Selesai ibadah ini saya rindu untuk berdoa untuk saudara yang memang itu saya, Pastor. Dan ada seorang bapak yang bernama Bapak Yudi. Ada pesan Tuhan untuk saudara. Izinkan saya menyampaikan. Izinkan saya menyampaikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk jalan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Teruslah bekerja, penuhi kami semua. Penuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari yang percaya dan mengalami cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.